Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas 3 altcoins yang kalian wajib punya. Sebenarnya bukan wajib juga ya, ini adalah menurut saya yang berpotensi. Lalu ya kembali lagi, ini disclaimer on juga, jadi bukan kalian harus beli semua 3 koin ini juga gitu ya. Karena keputusan di tangan kalian, ini hanya menurut saya beberapa yang punya story atau beberapa yang punya cerita untuk mungkin ada price gains ke depannya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Mungkin kita langsung masuk aja untuk pembahasannya. Yang pertama, kita update dulu nih market crypto hari ini bagaimana ya. Kita lihat Bitcoin masih di stabil 60 ribuan ya. Nah, ini salah satu key-nya juga. Kita harus lihat nih, apakah besok Bitcoin bisa closing di atas 60 ribu. Karena ini cukup penting juga. Itu juga adalah besok karena weekly candle close gitu ya. Nanti kita mungkin bahas video Bitcoin besok kali ya. Nah, kita coba lihat update dulu secara 24 jam terakhir. Kita lihat ada Phantom, ada Harmony One naik nih ya. Nanti ini salah 2 dari 3. Phantom dan Harmony One ini adalah kedua coin yang kita akan bahas. Kita ada Quan juga, ada Stacks, ada New Cipher dan lain-lainnya ya. Lalu kita lihat dari sini juga masih ada yang beberapa mengalami koreksi. Nah, kita masuk dulu ke Crypto Fear and Greed Index ya. Untuk Fear and Greed Index di level 79, jadi harus sedikit berhati-hati karena kita sudah di Extreme Greed. Nanti kita bahas fundamentalnya untuk ketiga coin ini dan ceritanya. Lalu kita juga akan bahas teknikalnya bagaimana, beli di level berapa dan mungkin targetnya juga ya. Nah, untuk time frame berapa lama nih kalian hold ini? Mungkin menurut saya ini bisa mingguan ataupun bulanan gitu ya. Kalau untuk scalping mungkin bukan koin ini ya, gitu ya kira-kira ya. Tapi ya kembali lagi mungkin kalian bisa lebih tergantung analisa kalian juga ya. Oke, kita akan langsung masuk untuk Phantom. Phantom sebelumnya sempat kita bahas sudah cukup sering juga ya di beberapa video sebelumnya di sini. Lalu kita ada bahas di video ini juga. Nanti saya linkin video khusus untuk Phantomnya sendiri ya di deskripsi. Nah, karena menurut saya Phantom ini salah satu yang under value juga, jadi masih murah secara fundamentalnya. Phantom ini apa? Phantom adalah salah satu altcoins yang bisa kita bilang layer 1 juga. Layer 1 itu seperti Ethereum gitu ya, seperti Ethereum, seperti Solana, seperti Cardano, Polkadot gitu ya. Ini adalah Phantom. Lalu ya hampir sama juga sih, dia punya kelebihan speed, security, and scalability. Nah, ini untuk Phantom, tapi salah satu yang menurut saya menjadi interest adalah Phantom ini dari secara total value lock sempat kita bahas di video ini ya untuk Phantom, jadi kita nggak akan bahas lagi di video ini. Secara rasio masih cukup murah. Lalu yang kedua adalah dia masih low juga rankingnya gitu. Artinya adalah Phantom ini masih cukup berpotensi ya. Secara ini kita kalau masuk untuk bahas what is FTM atau tokennya sendiri gitu ya. FTM ini kita bisa lihat dipakai untuk security-nya dulu juga, securing the network. Ada buat payment, ada buat fees-nya sama on-chain governance. Sebenarnya ini hampir sama di setiap token kayak seperti Solana, Ethereum dan lain-lain ya kegunaannya. Oke, lalu apa sih yang membuat Phantom ini ada sedikit story. Yang membuat ini adalah Phantom ini ada event di akhir Oktober, 25 sampai 29 Oktober. Dan kalau saya lihat sendiri sebenarnya Phantom ini mungkin ada potensi $3 di akhir bulan Oktober gitu ya. Tapi saya nggak bisa menjanjikan wah ini bakal kayak gini ya. Tapi banyak analis yang berkata bahwa memang Phantom ini bisa ke $3 di akhir bulan dengan adanya event ini. Mungkin adanya partnership yang akan diumumkan juga gitu ya, sebelum atau pas di acara ini. Lalu ada rumor juga sebenarnya, rumor ya. Kembali lagi ini rumor berarti belum tentu terjadi juga ya. Rumornya apa? Rumornya adalah Phantom ini bisa aja di list di Coinbase gitu ya. Ini Phantom ini kalau kita lihat dari sini di Coinbase sendiri, what's going on with FTM? FTM is not available to trade. Jadi sekarang FTM ini belum bisa di trade di Coinbase. Artinya apa? Ya belum di listed gitu ya. Tapi kalau misalnya benar-benar di listed, ini mungkin yang bisa membawa Phantom ke $3 di akhir bulan ini. Tapi ya kembali lagi, ini masih rumor, jadi saya nggak bisa bilang ini bakal terjadi gitu ya. Nah itu untuk Phantom. Nanti kita bahas teknikalnya di akhir video. Lalu yang kedua adalah tadi kita bahas Harmony One. Harmony One ini juga hampir sama, dia adalah bisa kita bilang blockchain platform juga gitu ya. Blockchain platform, lalu dia adalah juga buat ya desentralisasi aplikasi. Memang kegunaannya seperti itu ya. Apa sih kelebihan Harmony One? Yang pertama, harganya lebih murah gitu ya, tapi karena supply-nya juga lumayan ya, 13 billion atau 13 miliar, tapi rankingnya juga masih ranking 58. Secara event juga di bulan Oktober, Harmony One ini ada beberapa update di akhir bulan. Yang pertama kita lihat ada cross-chain NFT, ini di tanggal 30 Oktober ya. Ada decentralized nodes, lalu community-nya juga cukup lumayan. Kita lihat di sini banyak yang like juga di sini community Harmony One. Lalu kita lihat juga di tanggal 31 Oktober. Nah, ini juga cukup penting, yaitu adalah Bitcoin Bridge-nya sendiri. Dan ini dijadwalkan di bulan Oktober, tapi kita lihat di sini bisa lebih dulu atau ada tulisan earlier gitu, jadi mungkin bisa minggu depan atau gitu ya. Pokoknya di bulan Oktober dia bakal launch Bitcoin Bridge sendiri.
Nah, Harmony One ini hampir sama. Kelebihannya apa? Ini adalah chart kelebihannya. Ini kita membandingkan Harmony One dengan Ethereum, dengan Ethereum 2, dengan Cosmos atau Atom, dan dengan Polkadot gitu ya. Kita lihat dari transaction finality-nya berapa gitu ya. Ini paling cepat nih ya, sekitar 2 seconds doang untuk satu blok. Lalu validatornya berapa, transaction fee-nya berapa gitu. Kalian bisa pause video ini, kalian mungkin kalau mau baca seperti itu ya kira-kira ya. Nah, itu tuh Harmony One. Lalu dari roadmap-nya juga untuk di quarter 4 2021 ini cukup bagus juga. Kita lihat ada Decentralized Anonymous Organization juga atau DAOs gitu ya. Ini sekitar 300 juta ya grants and DAOs. Lalu kita lihat ada cross-chain NFT marketplace juga. Jadi dia akan lebih fokus ke dalam non-fungible token. Kita mungkin kalau mau bahas ini bisa di satu video lagi gitu ya. Lalu yang pentingnya juga adalah bridge-nya dia. Tadi kita sempat bahas ada namanya Bitcoin Bridge, dan dia mungkin ada mau membuat Polkadot Bridge juga nih ya, Polkadot Bridge. Polkadot juga salah satu yang sebenarnya cukup potensi juga, tapi market cap-nya sudah sedikit tinggi ya, top 10. Lalu itu koin kedua, atau koin ketiga atau kripto ketiga untuk altcoin itu adalah Terra Luna. Terra Luna ya, ini ada Terra Luna websitenya. Nah, mungkin kita bahas dari sini. Terra Luna dia naikin 12, jadi ini termasuk lebih besar lagi. Dan ini kalau sekarang Terra Luna ini lagi koreksi, justru ini yang masih ada potensi untuk buy juga. Terra Luna sebenarnya lebih terkaitkan, hampir sama sih platform juga gitu ya, tapi dia lebih terkaitkan dengan stablecoin juga, karena dia ada stablecoinnya namanya UST atau US Terra gitu ya, UST. Kalian bisa cek juga ini UST-nya. Lalu kalau kita lihat dari ekosistem Terra Luna sendiri, ini lagi improve nih. Mana ya beritanya? Nah, ini beritanya, bentar ya, kita coba lihat loading dulu. Nah, boom time for Terra Network as 160 projects prepare to launch. Jadi ada sekitar 160 project mau launching gitu. Dan ini siapa? Ini adalah CEO-nya dari si Terra Luna, co-foundernya. Jadi Terra Luna ini adalah kripto dari Korea. Oke. Lalu kita lihat dari sini, dia bilang bahwa yang pertama kita sempat membahas Terra Luna menjelang Columbus upgrade gitu ya, Columbus 5 upgrade-nya dia. Mungkin kita bisa refer ke video sebelumnya sih, nanti mungkin saya cari. Nah, di sini ya, 4 rekomendasi kripto untuk recovery. Nah, itu untuk Terra Luna. Nah, 160 project ini menurut saya sangat-sangat besar juga gitu ya. Lalu kita perhatikan di sini, now that Columbus 5 is live, karena upgrade-nya sama CEO-nya juga dibilang smooth, berarti berjalan lancar gitu ya. Dia bilang bahwa ada sekitar 60 project lebih are preparing to launch in the next 6 to 8 weeks. Berarti sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan lagi gitu. Lalu kita lihat juga adalah more than 100 have recently announced plans for the end of the year or early 2022. Jadi bisa sampai Desember, Januari pun juga masih banyak, sekitar 160 project. Makanya kalau kita bandingkan dengan ekosistem Terra Luna sendiri seperti ini, ya ini cukup besar juga ya. Tapi yang menariknya adalah Terra Luna ini juga lebih fokus ke dalam stablecoin-nya dia gitu. Karena Terra Luna ini adalah deflationary token. Artinya tokennya itu supply-nya itu makin lama makin menurun gitu. Karena dia ada pack dengan UST-nya. Mungkin kalau misalnya kalian mau lebih detail, saya bisa bikin video untuk bahas fundamental Terra Luna sendiri ya. Tapi kita hanya bahas sekedar aja dulu ya. Lalu ada apa lagi ya? Ada 2 protokol sebenarnya lagi trending sekarang untuk Terra Luna. Yang pertama adalah Mirror protokolnya dia. Ini ya, Mirror. Lalu yang satunya lagi adalah Anchor protokol gitu. Nah, ini kalau kita bahas dari websitenya sendiri, kalau misalnya untuk Anchor protokol, dia adalah lebih untuk stablecoin. Jadi kalau kalian punya stablecoin UST, kalian bisa earn stablecoin kalian di Anchor protokol itu kayak staking lah, dengan bunga yang cukup tinggi juga gitu. Ini untuk Anchor protocol. Lalu kalau untuk Mirror protocol ini lebih ke arah creation of fungible assets synthetics. Jadi ini kayak mirror, kayak ada 2 jadinya. Makanya namanya juga Mirror protocol yang bisa track price of real world assets. Jadi ya makanya namanya mirror, karena memang kegunaannya itu seperti itu ya. Kita nggak akan terlalu detail juga, dan ini nanti mirrornya ini masuk ke dalam blockchain-nya juga. Pokoknya agak sedikit ribet kalau kita bahas fundamentalnya ya. Nah, lalu ada Terra Bridge juga. Kita lihat di sini sudah working Terra Bridge-nya. Bridge ini adalah ini yang koneksi. Jadi jembatan yang koneksi dari misalnya ekosistem Terra ke Ethereum, ataupun dari Binance Smart Chain misalnya mau ke nggak bisa ke Harmony ya, ke Terra gitu ya. Kira-kira Harmony ke Terra atau Binance Smart Chain ke Terra. Untuk saat ini hanya ada 4 dulu sih. Ethereum, BSC, and Harmony. Oke, itu untuk beberapa fundamentalnya. Kita sekarang masuk ke dalam teknikalnya bagaimana. Kita mulai dari Phantom USDT. Phantom sebenarnya sudah sempat kita bahas. Untuk Phantom level buy-nya masih sama sih sebenarnya di 1,76 dan 1,94. Tapi pasti banyak dari kalian yang bilang, wah ini Phantom kan udah naik juga gitu ya, udah naik. Bagaimana dong kalau misalnya kalian ini mau beli? Mungkin kalau kita zoom ya, kalau kita zoom lebih
deket lagi mungkin bisa beli Phantom di daerah sekitar sini sih. Kalau misalnya kalian yang belum punya Phantom ya. Mana ya? Kita coba lihat dari sini. Mungkin di sini. Ini adalah level yang cukup oke sih menurut saya, karena di sini ada resistannya gitu ya. Lalu di sini sempat ada menjadi supportnya juga, ada resisten di sini. Jadi kalau misalnya Phantom tiba-tiba koreksi ke 2,1409 ini, ya ini masih cukup oke untuk kalian misalnya mau beli Phantom. Takutnya misalnya kalian takut tiba-tiba dia udah terbang gitu ya. Nah itu untuk Phantom. Untuk IDR-nya hampir sama di 25.000 sampai 27.000. Jadi sebenarnya ini zone kita kalau kalian bahas di video yang kita bahas Phantom ya. Ini sudah kena gitu ya. Lalu kalau kita mau zoom ke sini untuk kalian yang belum beli Phantom, mungkin ya di daerah sekitar 30 ribuan, 30.100, mungkin 30.000 sampai 30.200 lah di level itu ya untuk membeli Phantom. Tapi kembali lagi ya, ini disclaimer on dan kalian harus do your own research juga bagaimana menurut kalian tentang Phantom sendiri. Nah untuk FTM, kita masuk tadi sekarang ke One ya, One USDT, Harmony One. Bagaimana dengan Harmony One? Harmony One ini nggak ada di IDR-nya, jadi kita bahas secara langsung masuk ke dalam Binance ataupun di toko kripto. Ataupun di exchange yang ada lah, tergantung exchange kalian apa ya. Nah untuk Harmony One sendiri kalau kita lihat dari pattern luasnya, dia tuh membentuk seperti bisa dibilang cup and handle pattern. Hampir banyak sekali kalau saya lihat ya kripto-kripto yang membentuk cup and handle pattern seperti ini nih. Gitu. Dan ini adalah pattern reversal yang cukup kuat gitu. Dan kalau kita lihat dari sini, dia sudah breakout dari cup and handle-nya, dia retest kembali di sini. Jadi ini masih cukup oke juga untuk membeli One USDT dengan target kalau dari pattern ini sendiri ya. Di sekitar dari sini kita bisa ambil. Nah, kita bisa lihat target kita tuh di sekitar 0,4 dolar untuk untuk One USDT atau Harmony One. Bahkan mungkin 0,5 menurut saya masih possible sekali, 0,5 untuk Harmony One ya. 0,5 bukan target yang cukup realistis lah gitu ya. Nah untuk zona belinya bagaimana? Untuk zona beli mungkin yang pertama di level ini, di level satunya dia, all time high sebelumnya itu di sekitar level 0,22 untuk kalian yang belum beli One. Di sini ya, kalau kalian yang mau beli ya, demand zone-nya. Lalu kalau misalnya mau menunggu lagi ya, kalau mau menunggu mungkin bisa tunggu di daerah sini. Kenapa ini? Karena saya ambil Fibonacci yang lebih kecilnya nih. Kita ambil dari sini, kita coba close, jadi nggak terlalu baik garis ya. Kita lihat di sini nih pas di sekitar golden ratio-nya juga di sekitar 0,2. Jadi dia juga sempat turun nih kemarin. Jadi kalau misalnya ternyata wah tiba-tiba Bitcoin besok turun gitu ya, mungkin ini kita bisa kena sih di sekitar 0,2 kalau ya. Jadi ini ada beberapa level zone-nya. Satu lagi sebenarnya kalau saya lihat ya, One ini tuh suka support dynamicnya tuh di sekitar exponential moving average 20. Kita lihat dari sini ya. Tapi bukan hanya itu doang, biasanya nih dia kadang-kadang suka lebih dari EMA 20-nya. Seperti ini, agak sedikit menurun gitu ya. Jadi kalau misalnya salah satu targetnya lagi tuh di sekitar 0,20 lah. 0,20 sen juga menjadi salah satu target. Kalau misalnya One bisa turun di sini gitu ya, lalu nanti bisa bounce back up lagi. Kira-kira seperti itu, tapi ini adalah beberapa level target untuk One USDT. Jadi kita sudah bahas targetnya kira-kira ya di sekitar berapa? 0,4 sampai 0,5 sen ya, gitu ya. Nah itu untuk One. Terakhir kita bahas Luna USDT. Untuk Luna sebelumnya kita juga sempat bahas. Ini juga clear pattern sekali ya. Ini mungkin kita close Fibonacci-nya dulu. Mana ya? Nah ini kita close Fibonacci. Kita bisa lihat dari sini. Sebelumnya ini menjadi resisten, lalu dia breakout kan. Nah sekarang kita lihat nih, dia malah turun dari tes ke bawah ke resisten trendline-nya. Jadi asalkan dia masih bisa tes di sini, ini good buy opportunity. Jadi kalau kalian tanya sekarang dari ketiga itu yang lagi di demand zone itu siapa? Yang lagi di demand zone itu Luna gitu ya. Ini dia lagi retest di sini ya. Mungkin kalau kalian mau beli di level berapa? Mungkin bisa beli di sekitar ya di sini berapa nih? Sekitar 33 sampai 36 dolar. Oke, di sini kita lihat juga ada bisa dibilang supportnya dia juga nih di exponential moving average 50 yang warna merah ya. Yang warna merah ini kita ambil. Ini bisa menjadi salah satu target kalian sih di sekitar 35 dolar kalau misalnya dia masih ada koreksi ke bawah lagi ya. Saya menunggu sih untuk Luna ini bisa launch lagi ya. Karena mungkin dia lagi fase akumulasi sekarang nih gitu ya. Karena dengan adanya 160 project yang baru lagi, ini mungkin baru the beginning atau baru mulai nih untuk Luna lagi. Asalkan dia bisa break dari sekitar 50 dolar. Kira-kira itu saja sih untuk beberapa untuk ketiga coin itu, 3 altcoin. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa share video ini, lalu like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.